supaya kita bisa mencapai antara masa lalu dan masa sekaranglah yang harus kita jalani dengan bermakna. Oke, jadi berapa banyak dari kita punya masa lalu yang nggak mengenakan gitu. Mungkin teman-teman bisa angkat tangan atau mungkin teman-teman juga bisa men-sharingkan ya, kira-kira apa aja nih dari masa lalu kita yang membuat kita tuh nggak nyaman atau membuat kita tuh susah untuk move on nih misalnya. Pasti ada ya teman-teman ya. Kalau pengalaman yang mengenakan itu gampang teman-teman ya. Tapi kalau pengalaman yang nggak mengenakan itu susah untuk bisa dilewati gitu ya. Kadang-kadang kita malah jadi kepikiran terus, merasa bersalah, merasa nggak nyaman gitu ya. Nah, terus akhirnya itu mengganggu aktivitas kita, mengganggu masa depan kita. Bahkan masa depan kita tuh bisa terlewatkan banyak pengalaman gitu ya, banyak kesempatan. Dan akhirnya kita malah jadi seperti di masa lalu kita yang tidak enak itu. Sehingga kita jadi bisa ngambil satu kesimpulan, kok kayaknya hidupku gini-gini terus ya, nggak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang, memang bahkan aku ditakdirkan untuk gagal. Wah, itu udah parah ya teman-teman ya, sampai segitunya gitu teman-teman. Nah, jadi itu yang membuat kita tuh suka apa sih namanya membentuk belief kita yang baru, bahkan kita jadi merasa kayak wah kita tuh nggak bisa apa-apalah, kita memang ditakdirkan untuk gagal dan ini akan jadi sebuah belenggu yang kita tidak bisa lepaskan nih. Nah sekarang kita akan sedikit preview ya teman-teman ya, sedikit melihat gitu ya, apa nih yang akan kita lakukan supaya kita bisa move on dari masa lalu kita dulu nih gitu ya. Nah jadi yang pertama kita mesti proses dulu ya. Semua kejadian yang ada dalam masa lalu itu membawa pelajaran ya. Contohnya kalau kita mau beli novel. Banyak siapa dari sini yang kalau beli novel pengen banget langsung buka halaman terakhir. Kayaknya gimana nih hasil endingnya, akhirnya gitu ya. Sehingga kita nggak tahu apa cerita depannya, pokoknya mau tahu hasil akhirnya gitu ya. Ceritanya jadi nggak komplit teman-teman. Ceritanya juga jadi nggak enak gitu. Atau kita nonton film gitu ya, apa film apa gitu ya, drama Korea atau apa gitu. Pas kita nonton, langsung kita skip ke bagian akhirnya nih gitu. Pokoknya aku pengen tahu nih si si A sama si B ini bakal gimana nih gitu ya hubungan akhirnya gitu kan. Nah, jadi nggak seru. Kenapa? Karena kita nggak menikmati semua prosesnya. Nah, tapi kalau kita nikmatin nih ya, mulai dari menit pertama, bahkan detik pertama, dan seterusnya kita nikmati. Dan dalam cerita novel atau film itu, pasti kan ada up and down ya teman-teman ya. Nggak semuanya langsung happy ending gitu ya. Tapi ada tantangannya, bahkan pernah putus misalnya gitu ya. Tiba-tiba balikan lagi, terus ada tantangan dari keluarganya, dari apa dan segala macam. Jadi kayak ini kok susah banget, udah kelihatan mau happy, kehadiran orang ketiga nih misalnya gitu kan. Nah, itu terus-terusan tuh terhadir kan. Nah, cuman ketika kita nih mau memproses masa lalu, kita harus ingat bahwa setiap kejadian yang datang dalam kehidupan kita itu membawa pengalaman buat diri kita, membawa pesan terutama buat diri kita. Apa pesan yang ingin disampaikan? Itu yang harus ditangkap dulu nih teman-teman. Supaya kita bisa menangkap ini, ya, aku bagikan sedikit preview ya tentang forgiveness teknik. Ya, jadi di sini kita akan sedikit tahu tentang forgiveness teknik ya, atau mungkin ada yang bilang forgiveness terapi gitu ya. Nah, forgiveness itu kan dari bahasa Inggris ya, artinya adalah memaafkan ya, memaafkan apa memaafkan terapi memaafkan. Nah, apa yang dimaafkan? Ya kejadian-kejadian di masa lalu. Banyak dari kita jadinya tuh nggak bisa move on karena kita masih menyalahkan diri kita sendiri. Atau bahkan kita menyalahkan keadaan. Kita menyalahkan orang lain bahkan. Padahal orangnya juga udah nggak ada di sana misalnya. Nah, jadi dengan forgiveness terapi atau forgiveness teknik ya, ini bisa mengurangi, membatasi dendam, kebencian, atau hal-hal yang belum diselesaikan, unfinished business yang di masa lalu, sehingga kita tidak menghambat atau tidak membuat fokus kita jadi mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Karena kejadian di masa lalu itu nggak bisa kita kontrol teman-teman. Itu it's happen, udah terjadi. Segala sesuatu yang sudah terjadi, ya udah. Kita hanya bisa petik pelajarannya, tapi kita nggak bisa ubah kejadiannya. Nggak bisa bahkan diedit sedikit juga nggak bisa. Ya.
tapi kita bisa rubah sudut pandangnya dengan cara kita melihat pembelajarannya. Nah, jadi dari forgiveness teknik ini ya, ada beberapa hal yang bisa eee, kita lakukan. Yang pertama, kita mesti namanya accept dulu, intinya gitu ya. Accept artinya kita menerima semua apapun yang terjadi itu sudah terjadi, nggak bisa kita rubah, jadi kita terima. Apa yang kita terima? Pertama, kejadiannya pasti, ya kan? Banyak orang yang ngerasa, aduh tahu gitu, aku nggak usah sama dia. Tahu gitu, aku nggak usah buka usaha ini. Tahu gitu, aku mestinya memilih kuliah di sini, gitu kan. Tapi kan udah terjadi ya. Jadi kita terima dulu nih. Kita menerima, oke, aku udah memutuskan, aku udah sempat berkuliah di sini. Aku berjalan bersama dia. Aku udah memutuskan dengan usaha ini gitu ya. Nah, setelah kita terima kejadiannya, kita terima feeling yang ada. Nah, kita belajar kan, apa pelajaran, what lesson ya yang bisa kita pelajari dari kejadian ini. Misalnya, kita melihat nih, oh, dari kesalahan dalam memilih pasangan misalnya, aku belajar bahwa nggak semua orang bisa mengikuti perjalanan jernih hidup kita sampai terakhir. Dan hanya orang yang bisa menjalani itu sampai terakhir, itulah yang namanya si cinta sejati atau pasangan sejati. Dan pasangan sejati itu tidak ditentukan dari usia berapa kita mulai berproses, dari orangnya harus seperti drama Korea artis kayak gimana, nggak harus mungkin, tetapi orang yang bisa berbagi hidup sampai kita mati, gitu. Jadi ternyata kita belajar kan, kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak pernah belajar. Kalau kita nggak pernah belajar, kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak pernah tahu, ya kita nggak akan bertumbuh. Nah, makanya teman-teman bersyukur dengan setelah kita mempelajari, nanti yang muncul adalah rasa syukur. Oh, ternyata dari kejadian yang kelihatannya tidak enak ini, aku bisa memetik nih, meaning in suffering, artinya penderitaan, yes, aku menderita, kita nggak denial. Kita nggak bilang bahwa, enggak, aku nggak menderita kok, aku biasa aja, aku udah lupa kok. Dia nggak bawa efek, tapi jadinya trauma. Trauma artinya bukannya trauma dalam arti yang parah ya, maksudnya kita jadi nggak berani untuk misalnya membina hubungan baru. Atau kita nggak berani untuk misalnya membuka usaha baru. Kita nggak berani untuk misalnya mencari peluang bisnis yang baru karena kita sudah terpaku dengan kegagalan-kegagalan di masa lalu. Nah, jadi kita terima dulu keadaannya. Kedua, kita terima dulu feeling-feeling yang terjadi. Yes, waktu itu aku marah. Yes, waktu itu aku benci, aku dendam, aku kesel, aku kecewa, aku hancur ya kepercayaanku dan semuanya. Gak apa-apa, kita proses, kita buka itu semua. Ya, dan kita mungkin dulu nggak terlalu mengakses. Kenapa? Karena satu, umur atau usia kita pada zaman itu belum cukup punya kapasitas secara intelektual untuk menganalisa kejadian itu. Ya, kedua, pengalaman kita, oke, gue pinter, tapi pengalaman gue belum banyak, sehingga gue nggak tahu nih, gue mesti gimana gitu ya, dan kenapa ini terjadi. Nah, setelah mungkin 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, kita kan pasti udah nambah bijak ya, karena nambah pengalaman, nambah pengetahuan, sehingga kita bisa lebih memproses. Look back, lihat ke belakang, apa yang terjadi pada masa itu dan apa yang bisa kita pelajari. Oh, ternyata iya juga ya, dulu gaya pacaran gue kayak anak-anak, kayak bocil gitu misalnya ya. Ngambek-ngambekan, maksa-maksa dan segala macam. Oh, ternyata gue egois ya. Oh, ternyata gue cuman mau cantiknya atau gantengnya doang, tapi gue nggak mau terima sifat-sifat yang lainnya, atau bahkan gue maksa untuk gue dapetin sesuatu yang gue mau, tapi gue nggak memberikan sesuatu yang dia butuh gitu, dia butuhkan. Nah, itu kan jadi sebuah pelajaran kan. Oh, ternyata bisnisnya mentang-mentang gue dapat duit banyak, langsung ditaruh put one egg in one basket, semuanya ditaruh di situ gitu ya. Kita nggak peduli dengan saingan, lokasi dan semuanya. Akhirnya kita jadinya merasa percaya diri dan ternyata bangkrut, gagal gitu ya. Kita belajar lagi kan jadinya di situ. Nah, setelah kita bisa mengakses satu persatu tuh perasaannya, marah ini mau berkata apa kepada aku? Apa yang ingin disampaikan dari si marah? Kenapa aku bisa marah? Apa yang membuatnya jadi marah? Apa yang ingin disampaikan dari si marah? Aku benci dengan kamu, aku benci dengan keadaan. Ngomong aja nggak apa-apa ya, diakses ya. Jadi kita ungkapin semua kemarahan-kemarahan atau keadaan emosi-emosi yang ada pada masa itu. Dan kita bisa proses perasaan-perasaan ini. Gimana cara prosesnya? Bisa melalui bayangan aja,
bisa melalui catatan di handphone. Sekarang ada notes ya teman-teman ya, kalau males nulis pakai kertas gitu ya. Ah, zaman generasi sekarang nyari-nyari kertas udah susah nih ceritanya gitu ya. Jadi kita maunya pakai notes aja nggak apa-apa ya. Yang penting kita bisa nulis, nulis pakai tangan atau nulis menumpahkan ide atau perasaan kita. Nah, atau kalau misalnya mau pakai cara pakai perasaan silakan juga, pakai kertas silakan juga ya. Sehingga kita kejadian itu kita juga bisa ceritakan ulang, retelling the story gitu ya. Nah, sehingga ketika kita udah kemarahannya itu kita keluarkan, kita proses. Nah, bagian berikutnya kita jadi bisa memetik pelajaran kan sebenarnya. Memetik pelajaran dan memaafkan bahkan ya. Oke, aku tahu mungkin waktu itu aku di waktu yang nggak tepat untuk pacaran sama dia misalnya. Kenapa? Karena usiaku memang masih labil misalnya, karena ya aku cuma main-main doang gitu kan, cuma coba-coba penasaran doang, atau bahkan dia juga masih labil, aku juga bukan di timing yang tepat, di keadaan yang tepat sebenarnya cuma karena aku maksa, aku cuma terdorong oleh nafsu sesaat gitu ya. Sehingga ya aku jadi mudah untuk mengambil keputusan yang gegabah dan akhirnya jadi kandas. Nah, sehingga kita bisa memaafkan diri kita sendiri. It's okay bahwa I've made ya, I've made wrong decision gitu dulunya gitu. Nggak apa-apa. Dari kesalahan ini kita jadi bisa belajar dan bersyukur bahwa ternyata ditunjukkan sama Sang Pencipta bukan dia orang yang tepat, bukan ini orang yang tepat. Bersyukur aku ngambil kesalahan memutuskan bisnis sehingga aku belajar ternyata bisnis yang tepat adalah yang seperti A, B, C, D gitu ya. Nah, ini jadi kita bisa mengambil keputusan setelah itu, mengambil keputusan untuk memaafkan. Nah, lalu ketika kita sudah bisa memaafkan, kita bisa bersyukur, memetik pelajaran. Jadi ada rasa malah bersyukur, baru tuh kita bisa menemukan makna hidup kita. Sebenarnya apa yang bisa aku petik dan aku bisa jalani dari kehidupanku sekarang yang membuat aku tuh jadi merasa bergairah, yang membuat aku tuh merasa jadi berguna, bermakna, penting bahwa hidup ini untuk dijalani. Jadi dari masa lalu udah diproses, baru kita tuh maju ke masa sekarang, ya kan? Saat ini dari kejadian di masa lalu yang kita udah pelajari, ya kan? Apa nih yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang kita bisa lakukan sekarang adalah, oh, misalkan dalam kasus hubungan tadi, aku jadi bersyukur bahwa aku dikasih pelajaran beberapa kali kegagalan dalam hubungan. Dan sekarang yang aku bisa pelajari adalah hubungan itu ternyata sangat berharga untuk dijalani misalnya. Dan berharganya mungkin bukan dengan orang yang tepat, karena hubungan itu sangat berharga, sehingga orang-orang yang nggak tepat, ya itu akan kandas gitu. Itu karena hidup itu sangat berharga, orang-orang yang tidak terlalu berharga akan keluar dengan sendirinya. Dan hanya orang-orang yang berharga yang akan berproses bersama dengan kita ke depannya. So, aku nggak akan nutupin diri aku lagi, aku akan mulai membuka diri untuk melihat peluang-peluang baru dengan orang-orang baru yang mungkin bisa diajak bekerja sama ke depannya. Ternyata berubah value-nya dari pacaran sama dengan nafsu, pacaran sama dengan cantik ganteng, pacaran sama dengan gairah deg-deg-deg dan ada dorongan secara fisiologis, sekarang berubah menjadi oke, pacaran adalah tahap aku untuk bisa mencari partner tim untuk bisa sama-sama maju ke depan, menyelesaikan hal-hal secara solusi, bukan berdasarkan gairah-gairah lagi. Ya itu akhirnya nanti bisa jadi gairah juga. Kenapa? Karena kita menciptakan makna baru, makna hidup baru bahwa aku ternyata setelah banyak solusi yang kita lakukan bersama, itu membuat aku lebih peaceful, lebih damai, dan membuat aku lebih bergairah jadinya gitu. Karena aku menemukan banyak cara-cara dan solusi baru, lebih tenang, lebih pasti. Nah, terus kalau dalam bisnis juga sama. Nah, oke, kita buka usaha atau kuliah atau salah, nggak apa-apa. Kita belajar bahwa oh mungkin passion kita bukan yang itu dulu, atau mungkin dari kesalahan-kesalahan kita yang di masa lalu itu membuat kita mempelajari bahwa ini jadi tambah pengalaman buat kita gitu ya. Sehingga kita menemukan alasan kenapa kita harus menjalani hari ini. Nah, setelah kita udah tahu alasannya, makna hidupnya kita dapatkan, kita bisa lihat ke depannya nih teman-teman. Oke,
Kedepannya, apa yang akan aku lakukan untuk bisa pertama, maintenance dulu. Maintenance makna hidup kita, maintenance gairah passion kita, ya. Dan kedua, mencapai tujuan yang kita inginkan, goal. Setelah makna hidup didapat, baru bisa muncul goal, ya. Karena apa? Friedrich Nietzsche pernah bilang gitu ya, bahwa orang yang menemukan makna hidup gitu ya, orang yang punya alasan untuk kenapa dia hidup, dia akan mengatasi berbagai macam rintangan apapun yang terjadi. Karena dia punya satu goal, satu tujuan yang jelas dan kuat, punya makna hidup. Makanya banyak orang yang bikin rencana, aku mau bikin resolusi 2024, apalagi sebentar lagi nih ya teman-teman ya, 2025 gitu ya. Terus ujung-ujungnya gagal atau kandas karena cuma semangat soda api ya, Kak Joshua ya dan teman-teman ya. Semangatnya wah, terus tiba-tiba 1 2 bulan 3 bulan udah hilang gitu ya. Pas lihat-lihat lagi kok berat badanku malah bukannya berkurang di akhir tahun, malah nambah nih gitu ya. Kenapa? Karena nggak kuat dengan godaan dan tantangannya. Kenapa? Ya pas jalanin 1 bulan kan masih kuat ya. Tapi kalau konsisten jalanin terus sampai 10 bulan, 11 bulan, capek juga kalau kita nggak ketemu maknanya, tujuannya mau ngapain gitu kan. Lain nih, kalau kita ketemu tujuannya mau merit gitu ya. Karena mau merit 5 bulan lagi gue harus mulai program sampai sekarang gitu kan. Jadi dia akan tetap karena dia punya maknanya, punya tujuannya tuh. Jadi makna hidup tuh nggak harus sesuatu yang gede banget ya teman-teman ya. Tapi bisa seperti itu. Aku menikah sekali seumur hidup, jadi aku akan pastikan bahwa aku akan memberikan penampilan yang terbaik gitu dalam pernikahanku gitu ya. Jadi dia akan berjuang selama 5 bulan, walaupun susah, walaupun capek, dia punya kegigihan, punya ketahanan untuk melawan godaan karena dia punya tujuannya. Nah, jadi jangan salah teman-teman, setting goal, setting goal, setting goal, semangat, tapi kita nggak belajar dari masa lalu kita, nggak belajar dari forgiveness tekniknya yang kita udah bahas tadi. Terus kita nggak menemukan makna hidup kita kenapa kita sekarang harus begini. Ya, udah pasti jangkarnya nggak kuat, untuk kedepannya kita juga nggak tahu dong untuk apa kita jalanin ini lagi. Capek, bubar lah, gitu. Dalam pacaran sama juga teman-teman, boleh kita punya goal, oke. Setelah banyak orang kan set goal dulu ya. Before 30 gue udah married. Before 30 gue minimal udah punya pacar gitu ya. Itu kan ya nggak apa-apa juga. Tapi cuman goal doang. Ketika dijalanin, akhirnya tembak sana sini pakai AK-47 sembarangan nembaknya gitu kan. Deketin cuman karena cantik atau ganteng, nafsu doang gitu kan. Akhirnya kandas semua. Kenapa? Karena ada tujuannya, tapi nggak punya makna dalam berhubungan. Makna kamu dalam berhubungan apa? Nggak ada. Cuman berdasarkan gairah semata. Nah itu udah pasti nggak akan kuat teman-teman. Jalanin 1 bulan seneng, yes gue dapet dia. 2 bulan masih berapi-api, 3 bulan lagi hot-hotnya pada puncaknya. 4 bulan mulai sedikit turun, kok ada banyak konflik ya, ada banyak tantangan ya. 5 bulan, 6 bulan dan seterusnya akhirnya kandas ya. Nah makanya teman-teman perlu menemukan dulu nih makna hidupnya apa sekarang, baru bisa men-setting goalnya. Nah, makna hidup yang sekarang ini ada tekniknya ya, namanya teknik logoterapi. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar teknik logoterapi? Udah sering banget ya, ada yang berapa yang sering dengar, ada yang belum pernah dengar, nggak apa-apa. Logoterapi ini kalau aku bisa share di sini ya, logoterapi ini sebenarnya diciptakan oleh seorang yang bernama seorang kebangsaan Austria yang namanya adalah Viktor Frankl. Nah, ini aku sharing di sini nih. Tuh, Viktor Frankl. Ini muncul nggak ya di sini gambarnya? Muncul ya? Nah, si Viktor Frankl ini adalah pencipta bapak logoterapi ya. Logo artinya meaning, ya kan? Terapi artinya ya terapi. Jadi orang yang menciptakan terapi makna hidup di sini. Nah, si Viktor Frankl ini pernah dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Nazi di sini. Jadi waktu itu hidupnya nggak mudah ya teman-teman ya. Karena dia sebagai seorang neurologis dan psikiater, dia pun harus menghidupi teorinya dia sendiri. Bagaimana setiap hari kita nggak punya kepastian kapan kita bebas, kapan kita merdeka. Ya kan waktu itu lagi perang ya, perang dunia kedua, pertama apa kedua? Kedua kayaknya ya. Jadi itu nggak mudah, nggak tahu kapan kita masih hidup, kapan kita dimasukkan ke dalam kamar gas gitu ya. Dan banyak orang yang nggak menemukan makna hidupnya artinya bunuh diri, mati gitu ya, setrumin diri di penjaranya dan segala macam, mau keluar gitu.
Tapi ada orang yang bisa bertahan, dan hanya orang-orang yang punya makna hidup yang akan bertahan, termasuk si Viktor Frankl. Dia punya makna hidupnya adalah dia mau ketemu sama istri dan anaknya. Dia berharap istri anaknya masih bisa sehat, bisa ketemuan, dan suatu saat bisa dibebaskan gitu. Jadi dia punya berpegang pada harapan itu gitu loh. Jadi makna hidup bukan sesuatu yang gede banget ya teman-teman ya, nggak harus gitu. Itu termasuk salah satu makna hidup dia. Atau mungkin kita sebagai misalnya anak tunggal. Makna hidup kita adalah dengan kelahiran kita bisa memberikan kebahagiaan buat orang-orang yang sayang sama kita. Itu udah termasuk makna hidup. Simple. Berarti kita hidup diciptakan punya tujuan, punya satu purpose gitu, yaitu kita membawa kebahagiaan. Ketika kita lahir aja udah disambut, udah dibahagiain gitu ya, dinanti-nantikan gitu kan, diperjuangkan kehadiran kita. Dan layak dong kalau kita juga memperjuangkan kebahagiaan orang-orang yang mengasihi kita misalnya. Seperti itu. Itu termasuk makna hidup kita juga. Nah, sama nih Viktor Frankl berjalan dengan teorinya. Dia menghidupi teorinya dan akhirnya dia berhasil keluar. Nah, teori-teori ini dibukukan dalam bukunya Man's Search for Meaning. Jadi kalau teman-teman membaca silakan, dan nanti teman-teman juga bisa mempelajari itu ya, kejadian waktu dari awalnya sampai terakhir. Jadi ada sejarahnya juga. Menarik nih di sini teman-teman. Nah, jadi dalam logoterapi kita bukan menciptakan kebahagiaan ketika kita mendapatkan sesuatu. Ini beda ya. Jadi bukan self fulfilling atau mungkin kayak kita achieve sesuatu terus kita happy, enggak ya teman-teman ya. Ini berbeda dengan yang kita tahu selama ini. Kalau gua kaya, dapat duit banyak, maka gua happy. Atau kalau gua dapat cewek atau cowok ini ya, gua akan hidupnya happy ya, karena gua gairah banget sama dia gitu ya. Kalau gua dapat kerjaan ini, gua dapat happy ya. Itu adalah kita produk ya, kan kita di apa? Karena kita dapat maka kita happy. Tapi kalau logoterapi ya, mereka melihat ya, dalam logoterapi kita melihat bahwa makna hidup ketika didapatkan, kita berhasil menemukan makna hidup gitu ya. Oh, makna hidup gua adalah yang tadi, sebagai anak tunggal, kehadiran gue sangat dipentingkan nih. Jadi gue perlu berjuang untuk orang-orang yang menyayangi gue gitu kan. Jadi ketika kita berjuang dan kita ngelihat nih orang-orang yang kita sayangin atau yang menyayangi kita happy juga karena kita berjuang sama mereka gitu ya, buat mereka, kita juga ikutan jadi happy gitu. Jadi happiness tercipta ketika makna hidup sudah kita dapatkan atau terpenuhi. Makanya banyak orang di dunia ini sekarang yang merasa hidupnya nggak happy. Kenapa? Walaupun punya pekerjaan banyak yang bagus menjanjikan, walaupun punya uang yang berkelimpahan, walaupun tenar terkenal seperti artis, walaupun ganteng dan cantik, tapi dia selalu nggak ngerasa happy hidupnya. Kenapa? Karena dia kosong, ada void, ada kekosongan dalam hati dia. Yang disebut kalau dalam makna dalam logoterapi adalah yang kekosongan itu adalah vakum, existential vacuum ya, atau existential frustration. Dan itu yang membuat nggak happy walaupun udah dikasih uang, dikasih pacar yang ganteng cantik, dikasih orang yang sayang sama kamu, dikasih banyak rezeki, tetap nggak happy. Sampai orang-orang bilang kamu tuh kurang bersyukur ya gitu ya. Gimana mau bersyukur? Gue ngerasa hidup ini numbness, numbness apa ya? Kosong, tumpul, dull gitu, kayak ya abu-abu kalau dikasih warna gitu ya. Nggak bright, colorful. Karena apa? Karena kita nggak menemukan makna hidupnya gitu. Makna hidup gue apa ya gitu. Nah, jadi tugas teman-teman adalah menemukannya ya. Nah, ketika sudah ditemukan, kita akan ngerasa bahagia. Ketika kita bahagia, logika akan naik ya kan. Oke, aku ngerasa passionate, bergairah ya kan. Mulai di kita bisa susun goal-goal yang sesuai dengan makna hidup kita teman-teman. Sehingga yang tidak sesuai dengan makna hidup kita bisa kita abaikan ya. Karena kita punya waktu terbatas teman-teman ya, nggak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang atau berada di semua keadaan. Pasti kita akan memprioritaskan mana yang sesuai dengan makna hidup kita. Oke, kalau ini sesuai, aku akan jalani. Nah, jadi kita bisa bikin goal yang jitu di masa depan kita dan kita jalankan secara konsisten. Karena satu, kita punya passion, kita punya tujuan yang jelas, crystal clear kenapa kita harus menjalani hal ini, ya kan? Karena kita punya makna. Ketika makna udah ditemukan, ini kuat sekali jangkarnya.
Makanya logoterapi ini lambat, ya memang lambat itu, tergantung prosesnya ya. Biasanya agak lambat, tetapi sekali kejangkar, sekali dapat, itu kuat sekali, nggak gampang dirubah. Ya berbeda dengan terapi-terapi lainnya juga ada, tetapi ada yang singkat dan segala macam, tapi banyak juga bisa berubah. Tetapi kalau kita logoterapi kan kita udah dapat makna hidupnya. Lalu ketika kita dapat maknanya, tujuan yang kita ciptakan berdasarkan makna yang kita dapatkan saat ini, itu akan membuat kita ke depannya jadi lebih terarah, membuat kita juga jadi lebih bergairah, dan membuat kita jadi lebih tercerahkan apa yang harus kita lakukan ke depannya. Nah, itu yang goal-goal Jitu-nya bisa kita turunkan secara konkret, mau pakai sistem SMART ya, specific, measurable, achievable, ya kan, realistic sama timeline atau time bound itu boleh ya. Tetapi itu didasarkan pada apa yang sudah kita dapatkan dari makna hidup kita. Ya, sebagai konkret contohnya misalnya di masa lalu aku pernah gagal berhubungan relasi dengan mantan-mantanku misalnya gitu. Ternyata setelah kita dulu pernah marah, pernah kecewa, bahkan mungkin jadi kayak semacam bukan trauma dalam arti trauma ya, tapi kayak takut nih berhubungan lagi karena nanti dibohongin, nanti dikhianatin, nanti gagal lagi, macam-macam gitu ya. Oke, aku pelajari apa yang bisa aku petik dari pelajaran itu. Oh, yang aku bisa petik adalah aku terlalu terburu-buru, aku terlalu nafsu, aku terlalu cuman berdasarkan fisik semata. Karena dia kayak artis Korea, anak dia kayak artis Thailand, artis Jepang gitu ya. Aku langsung udah gitu ya. Tetapi ketika sekarang yang aku bisa pelajari adalah karakter yang lebih menentukan dibandingkan cuma sekedar fisik doang. Oke, fisik gue bergairah, tetapi ketika karakter tidak bisa mendukung sebagai partner, sebagai tim, akhirnya kandas. Tetapi walaupun kita fisik mungkin nggak terlalu bergairah, tetapi sebagai karakter yang bisa melengkapi, mencocokin kita, ternyata kita bisa lebih aman, lebih solutif dalam menjalani hidup kita. Nah, jadi ternyata, yang gue butuhin bukan ganteng cantiknya, tapi solusinya nih. Jadi prioritas kita berubah. Setelah kita bisa pelajari itu, makna gue dalam berhubungan adalah gue bisa membawa sukacita buat orang yang hubungan sama gue, dan gue juga bisa dapetin resiprokal. Gue bisa dapetin sukacita berupa bukan kegantengan kecantikannya lagi, tapi berupa solusinya ya, berupa kedamaian, solusinya kita jalanin gitu ya. Ada pengembangan diri. Oke, berubah nih maknanya kan. Ya tadinya makna itu adalah kalau gue dapetin dia berarti gue seneng karena dia cantik dan gue bisa mengkoleksi. Nah sekarang ganti nih, berubah. Nah setelah kita ganti berubah ya kan, berarti maknanya kita berubah kan. Nah udah berubah. Oke, jadi makna gue dalam berhubungan adalah gue bisa mendapatkan orang yang bisa mensupport gue, melengkapi gue, dan gue bisa melengkapi dia, membawa kebahagiaan buat dia juga. Lalu ke depannya kita bisa bikin prioritas. Ganteng, cantik, tapi kurang ini. Oh, jangan deh, next. Mungkin dia nggak seganteng, nggak secantik ini, tapi ternyata dia ini. Oh, boleh juga dipertimbangkan. Masuk tuh, ya kan, ke dalam keranjang check out gitu kan. Nah, udah masuk, terus kita tinggal bikin nih hal-hal apa yang bisa kita lakukan ke depannya supaya kita bisa punya hubungan yang nggak kandas lagi. Yaitu adalah satu, kita mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan komunikasi. Caranya gimana? Nah, nanti kita bikin tuh, ya. Akhirnya kita mencapai tujuan kita. Nah, satu contoh terakhir apa? Dalam masa lalu, misalnya berusaha ya, misalnya kita salah ngambil jurusan. Oke, dulu kita pernah salah ngambil jurusan, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah pengetahuan kita jadi makin bertambah, terus kita juga makin memperluas wawasan, terus kita juga mungkin lebih mengeksplorasi. Dulu gue belum mengeksplorasi apa minat gue, sekarang gue lebih tahu nih ternyata minat gue karena gue udah lebih berkembang. Oke, terus makna yang bisa didapat, sekarang saatnya, it's time for me untuk mencari sesuatu yang berdasarkan passion aku. Oke, jalani. Tujuan kedepannya apa? Tujuan kedepannya adalah aku bisa menjadi seperti yang aku mau, ini passionnya. Nah, langkah-langkah konkretnya tinggal diturunin lewat SMART. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi dengan itu kita bisa merdeka, bebas dari belenggu masa lalu kita, ya. Oke, tepuk tangan buat semuanya yang sudah stay sampai sekarang. Dan sebagai penutup, aku akan nanti memberikan sebuah quotes ya. Yesterday atau masa lalu adalah history atau sejarah. Masa sekarang ya adalah sebuah opportunity. Dan masa depan ya adalah sesuatu yang akan kita raih.
supaya kita bisa mencapai antara masa lalu dan masa sekarang lah yang harus kita jalani dengan bermakna.